so. Wih, siap-siap dompet agak tipis guys. Soalnya seperti yang kalian lihat di intro tadi, lagi ramai PPN mau naik jadi 12% di awal tahun 2025. Nggak ngerti PPN itu apa? Jangan khawatir, di video ini kita bakal jelasin semuanya dengan bahasa yang mudah dipahami, biar kamu nggak bingung lagi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pajak pertambahan nilai. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Hai semuanya, aku Cindy Susiawati Z, dan dalam video kali ini tentunya aku nggak sendirian. Kita kenalan yuk dengan rekan aku. Kak, namanya siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gunawan. Selanjutnya, pokok pembahasan. Pada video kali ini, pokok pembahasannya apa aja sih Kak Syahrul? Nah, adapun pokok pembahasan kita pada pembahasan kali ini ialah apa sih pengertian PPN, subjek PPN dan objek PPN, yang bukan subjek PPN dan bukan objek PPN, PPN masukan dan keluaran, serta cara menghitung PPN, dan yang terakhir contoh soal PPN. Nah, langsung aja kita mulai dengan pengertian PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai, pengertiannya adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai atau PPN artinya pajak atau konsumsi yang diterapkan di Indonesia. PPN artinya pajak objektif, yang berarti PPN dikenakan sesuai apa yang diserahkan, bukan kepada siapa diserahkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian subjek PPN. Subjek PPN adalah pihak yang diberikan hak dan kewajiban di bidang perpajakan atau suatu objek pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, jasa kena pajak atau JKP. Seorang individu atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN. Adapun beberapa subjek PPN yaitu: pertama, penjual; kedua, eksportir. Eksportir yang dimaksud adalah eksportir orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor, yaitu menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ketiga, ada importir. Importir yang dimaksud adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor, yaitu memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri secara legal dan resmi. Keempat, yaitu pihak yang memanfaatkan di dalam negeri. Dan kelima, pihak yang membangun sendiri, baik orang pribadi atau badan. Selanjutnya, objek PPN. Adapun objek PPN yaitu penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, penyerahan aktiva bekas, ekspor barang kena pajak, impor barang kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan kegiatan membangun sendiri oleh orang pribadi atau badan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak animasi berikut. Barang kena pajak atau BKP merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan barang kena pajak dalam UU PPN bersifat negatif list, yang dalam artian bahwa prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Seperti halnya cakupan barang kena pajak, pengaturan cakupan jasa kena pajak dalam UU PPN juga bersifat negatif list, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Nah, jadi barang dan jasa apa aja sih yang tidak dikenai PPN? Yuk kita cari tahu bareng Kak Syahrul. Selanjutnya mengenai bukan subjek PPN. Pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini, batasan pengusaha kecil tersebut diatur dalam PMK 197/PMK 03/2013, yaitu
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Namun, Undang-Undang PPN memberikan ruang bagi pengusaha kecil dimaksud untuk dapat dikukuhkan menjadi PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40/PMK 03/2010. Selanjutnya mengenai bukan objek PPN. Barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP, yang pertama, barang hasil pertambangan, penggalian, pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, dan lain-lain. Selanjutnya, uang, emas batangan, dan surat berharga juga termasuk dalam non-BKP. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, dan jenis batuan lainnya juga termasuk dalam non-BKP nih. Selanjutnya, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit juga termasuk dalam non-BKP. Pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa atas jenis impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk, diberikan juga fasilitas PPN tidak dipungut. Impor tersebut antara lain, yang pertama, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial, atau kebudayaan. Yang kedua, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, barang keperluan disabilitas. Keempat, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Yang kelima, barang pindahan tenaga kerja Indonesia, mahasiswa, PNS, anggota TNI atau Polri. Yang keenam, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu. Yang ketujuh, barang impor sementara. Yang kedelapan, barang yang dipergunakan oleh kontraktor kontrak kerjasama untuk kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor. Nah, adapun objek atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain, yang pertama, vaksin polio. Yang kedua, buku dan kitab suci. Yang ketiga, mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat, barang hasil kelautan dan perikanan, ternak, bibit dan atau benih, pakan dan bahan pakan. Yang kelima, listrik, air bersih, senjata, dan amunisi. Yang keenam, kendaraan darat khusus bagi TNI atau Polri. Dan yang ketujuh, satuan rumah susun milik tetap. Nah, adapun jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Yang terakhir, jasa tenaga kerja mencakup jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. JKP strategis yang penyerahannya tidak dipungut PPN antara lain, jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional yang meliputi jasa persewaan kapal, kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu,
jasa tambat, dan jasa labu dan perawatan dan perbaikan kapal. Selanjutnya, jasa yang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi jasa persewaan pesawat udara dan perawatan dan perbaikan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum. Nah, habis bahas yang bukan subjek dan yang bukan objek PPN bareng Kak Syahrul, sekarang kita bahas PPN masukan dan PPN keluaran yuk. Apa sih PPN masukan dan PPN keluaran itu? PPN masukan atau Value Added Tax In adalah pajak yang dikenakan pada saat pengusaha kena pajak atau PKP membeli barang dan atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN keluaran atau Value Added Tax Out adalah pajak yang dikenakan ketika PKP menjual barang dan atau jasa kena pajak. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang PPN masukan dan PPN keluaran, kita simak animasi berikut yuk. Nah, sebagai contoh, mari kita ambil pabrik tepung sebagai pihak A, toko roti sebagai pihak B, dan konsumen sebagai pihak C. Pihak B yaitu toko roti membeli bahan baku tepung pada pihak A untuk memproduksi roti seharga Rp100.000. Jika dihitung PPN-nya, maka 11% dikali Rp100.000 sama dengan Rp11.000. Jadi, total yang dibayarkan toko roti atas pembelian tepung yaitu sebesar Rp111.000. Nah, Rp11.000 inilah yang disebut sebagai pajak masukan bagi pihak B yaitu toko roti. Kemudian, setelah tepung diolah menjadi roti, pihak B yaitu toko roti menjual roti tersebut kepada konsumen seharga Rp7.000 belum termasuk PPN. Jika dihitung PPN-nya, maka 11% kali Rp7.000 sama dengan Rp770. Jadi total yang diterima toko roti atas penjualan roti yaitu sebesar Rp7.770. Nah, Rp770 inilah yang disebut sebagai pajak keluaran bagi pihak B yaitu toko roti. Cara mengetahui berapa besar PPN terutang yakni dengan mengurangkan PPN masukan dengan PPN keluaran. Apabila hasilnya PPN masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran, maka PKP memiliki kredit pajak dan mengkreditkannya ke masa pajak berikutnya. Namun, jika hasilnya PPN keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN terutang tersebut ke kas negara. Selanjutnya kita cari tahu cara menghitung PPN. Pertama, tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang kemungkinan akan mulai berlaku paling lambat tanggal 25 Januari 2025. Kedua, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Ketiga, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Maka, formulasi PPN terutang adalah PPN terutang sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, kita beralih ke contoh soal. Contoh soal pertama akan dijelaskan oleh Kak Syahrul. Kak Syahrul, dipersilahkan. Mari kita kerjakan soal berikut ini. PT Sanasini sebagai PKP pada tanggal 5 April 2022 membeli barang kena pajak seharga 30 juta. Hitunglah PPN masukan. Penyelesaian, PPN masukan sama dengan 11% dikali 30 juta sama dengan 3.300.000. PPN sama dengan 3.300.000 merupakan pajak masukan yang dibayar oleh pengusaha kena pajak PT Sanasini. Contoh soal nomor 2. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar Rp6 juta. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Penyelesaian. Total dasar pengenaan pajak atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 unit kulkas dikali harga satuan Rp6 juta sama dengan Rp120 juta.
Maka PPN sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak, yaitu PPN sama dengan 11% dikali 120 juta rupiah sama dengan 13.200.000 rupiah. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 13.200.000 rupiah. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. PKPD melakukan ekspor barang kena pajak dengan nilai ekspor 25 juta rupiah. Seperti yang diketahui, bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor dikenakan tarif PPN 0%. Maka PPN yang terutang adalah penyelesaian. PPN terutang sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak, yaitu tarif 0% dikali 25 juta rupiah sama dengan 0 rupiah. Maka PPN sebesar 0 rupiah ini merupakan pajak keluaran yang dibayar oleh PKPD. Wah, gak kerasa kita udah sampai di akhir video. Sampai sini saja dari kami. Semoga yang kami sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan gak lupa tinggalkan kritik dan saranmu di kolom komentar. See you in next video.